Sobat Blitar Agropedia di mana saja berada. Dalam kesempatan ini kami berbagi video cara mengatasi busuk batang dan tongkol pada tanaman jagung. Busuk batang dan tongkol ini disebabkan oleh infeksi jamur Diplodia maydis ya sobat. Serangan jamur Diplodia ini ditandai biasanya pangkal pelepah tanaman menjadi kering, kemudian bisa menjalar ke atas dan menyebabkan kematian pada tanaman jagung. Pada masa pembuahan, jamur Diplodia ini biasanya menyerang pada pangkal buah jagung yang mengakibatkan kebusukan sehingga jagung tidak berisi. Untuk mengatasi serangan busuk batang dan tongkol ini harus dilakukan langkah-langkah sejak dini ya sobat. Berikut ini kami akan memberikan langkah-langkah dalam menanggulangi penyakit busuk batang dan tongkol. Untuk tahap yang pertama yaitu pemilihan benih. Di sini saya membagikan beberapa benih yang agak tahan terhadap serangan jamur Diplodia ini ya sobat. Dari bisi ini produk bisi 04, kemudian dari Pionir 8, 10 dan 13, kemudian dari Sigenta ada NK Perkasa. Dari beberapa jenis jagung tadi memang sedikit tahan terhadap serangan jamur Diplodia. Untuk tahapan yang kedua yaitu pengaturan jarak tanam. Untuk jarak tanam ini bisa memakai ukuran 65, 70, 80 cm atau lihat kondisi tanahnya ya sobat. Karena untuk masing-masing daerah tingkat kesuburan tanah berbeda. Dengan jarak tanam yang tepat kita bisa mengurangi tingkat kelembapan dari tanaman jagung, sehingga kita bisa menekan dan mengurangi tingkat penyebaran jamur Diplodia ini ya sobat. Untuk mengurangi tingkat kelembapan pada tanaman jagung, kita bisa membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman jagung dan di bawahnya. Untuk pembersihan rumput di sekitar juga di bawah tanaman jagung, kita bisa menyiangi ataupun kita bisa menyeprai dengan herbisida sistem kontak dengan bahan aktif paraquat. Dalam kesempatan ini untuk penyepraian rumputnya kita memakai bahan aktif paraquat, yaitu untuk meredagang kami memakai Gramason. Untuk saat ini kami melakukan pembersihan pada rumput-rumputnya ya sobat. Untuk tahap yang ketiga yaitu pengaturan dalam pemupukan. Untuk pemupukan bergunakan pupuk yang mengandung unsur hara makro NPK yang seimbang ya sobat. Untuk pemupukan yang pertama sobat bisa menggunakan campuran NPK, urea, dan SP. Atau sobat bisa menggunakan ZA, Ponska, dan SP. Untuk pemupukan yang kedua kita bisa meningkatkan jumlah pupuk dari pemupukan yang pertama, karena ini jagung sudah mulai nampak besar sehingga kebutuhan pun meningkat untuk nutrisinya. Untuk pemupukan yang ketiga kita bisa mengurangi kadar nitrogen dan meningkatkan unsur fosfat dan kaliumnya. Dengan meningkatkan unsur kalium ini diharapkan untuk tanaman jagung mempunyai daya tahan terhadap serangan jamur Diplodia. Untuk tahap yang keempat yaitu penyepraian fungisida secara teratur. Pergunakan fungisida sistemik protektif kuratif dengan bahan aktif azoxystrobin dan difluconazole ya sobat. Di sini saya menyontohkan untuk merek dagangnya Amistar Top, kemudian Tandem. Tapi dalam kesempatan ini kami memakai Tandem. Kenapa kami memakai Tandem? Karena untuk harganya lebih murah daripada Amistar Top. Lakukan penyepraian secara teratur 10 hari sekali ya sobat. Pada saat jagung sudah mulai berbuah, sobat bisa menambahkan bakterisida dengan bahan aktif copper oxide. Untuk merek dagangnya saya kasih contoh Nordok ya sobat. Atau sobat bisa berkonsultasi dengan toko pertanian di tempat sobat berada. Kalau sobat lakukan langkah tersebut, tentunya untuk pencegahan dan penyebaran serangan busuk batang dan tongkol bisa dicegah dan ditanggulangi. Sebagai contoh, ini adalah tanaman jagung yang terkena serangan busuk batang dan tongkol yang penanganannya tidak segera ditanggulangi. Baik, sampai di sini dulu sobat video ini, semoga bermanfaat dan salam sukses selalu bagi petani milenial di mana saja berada.